ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا طيبة مطمئنا. رب اجعل هذا البلد آمنا. اللهم ارزقنا الاطمئنان والأمن في بلدنا. آمين اللهم آمين. Para jemaah dirahmati Allah, kembali kita ucapkan Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita dikumpulkan kembali dalam rumah Allah yang mulia ini, yang tentunya dengan tujuan kembali kita beribadah kepada Allah dan belajar tentang hadis-hadis Nabi SAW, yang tentunya kita sisipkan doa-doa di balik setiap munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk negeri kita yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, menjaga negeri kita dari huru-hara dan kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Sebagaimana yang kita ketahui pada saat-saat sekarang ini, tentunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang rahmati Allah, salawat dan salam tentunya juga kita tidak lupakan untuk kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Kajian kita pada malam hari ini adalah lanjutan daripada hadis tentang sifat salat Nabi, dan insyaallah kita akan masuk kepada hadis tentang zikir setelah salat. Zikir setelah salat. Nah, kita lanjut, silakan. Dokter. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. Baik, hadis ini tentunya adalah mengajarkan kepada kita zikir setelah salat. Dan ini sudah kita amalkan insyaallah setiap selesai daripada salat, dan kita semua hafal insyaallah. Di mana hadis di antara zikir setelah salat dari Thauban radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini keluar ya dokter. Iya. Karena mati di tengah-tengah. Gitu. Coba kita pakai. Okay. Dari Thauban radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW kata beliau, "Idza sarafa min salatihi", setelah selesai salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaghfara thalathan. Kemudian beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Ya. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Jadi zikir setelah salat itu dimulai dengan istighfar 3 kali. Sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Dan kalimatnya adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tak. Tidak ditambah dengan istighfar yang lain. Ya. Jadi cukup astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya.
Baru dilanjut, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Dan juga tidak perlu ditambah dengan lafaz-lafaz yang lain. Yang biasa ada yang menambah dengan kalimat apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam. Wa adkhilnal jannata darus salam. Tidak, tapi cukup dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini harus hafal kita. Ya, dan kenapa? Karena setiap waktu, setiap saat kita sholat. Jadi jangan sampai ya kita tidak berzikir setelah sholat. Nah, nanti kita akan kaji lagi apa keutamaan daripada zikir setelah sholat. Nah, jadi di antara zikir setelah sholat, setelah salam apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Terus apa? Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang artinya adalah aku memohon ampun kepadamu, ya Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah pemberi keselamatan. Wa minkas salam, dan sesungguhnya keselamatan hanya datang darimu. Ya. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maha suci engkau, wahai Rabb, pemilik semesta alam, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, baik. Kemudian hadis berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam في كل صلاة 33 وحمد الله 33 وحمد الله كبر الله 33 وتلك 99 وقال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وعشر سن. وفي رواية أخرى أن التأثير 34. Nah, jadi setelah Allah mantas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram, di antara zikirnya adalah datang dari sabda Nabi SAW melalui Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, man sabbah Allah, siapa yang bertasbih kepada Allah, yaitu mengucapkan subhanallah, dubura kulli salatin 33, ya, setiap selesai salat sebanyak 33 kali, wa hamidallaha 33, kemudian dia memuji Allah juga 33 kali, wa kabbarallaha 33, dan dia bertakbir kepada Allah sebanyak 33 kali, ya, fatilka tis'un wa tis'un, di mana 33 dikali 3 menjadi 99. Subhanallah 33 kali, ya, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali. Ketika kita kumpulkan dan kita totalkan menjadi 99. Ya, wa qala tamamal mi'ah, dan kemudian dia menyempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga menjadi 100. Jadi disempurnakan dengan tahlil tadi. Ya, maka jumlahnya menjadi 100. Ya. Siapa yang membaca ini setelah salat, kata Rasulullah SAW, ghufirat khatayahu, akan diampunkan segala kesalahan-kesalahannya, wa in kanat misla zabadil bahr, meskipun kesalahan-kesalahannya itu sebanyak buih di lautan, busa-busa di lautan. Anda bisa menghitung busa di lautan. Ketika ada ombak, itu kan biasanya ada busa-busa itu. Dan bukan busa yang satu, enggak, kan di dalam satu kumpulan itu kan ada beberapa busa. Satu busa tuh. Ibaratnya kalau antum apa ya, ada mainan gelembung itu, tiup-tiup kemudian keluar.
Nah, itu satu itu. Subhanallah. Tidak ada yang bisa menghitung busa. Ya, mainan-mainan aja kalau sudah kita tiup kemudian keluar banyak-banyak, tapi segitu itu. Bagaimana dengan busa yang ada di lautan? Ya, bagaimana dengan buih yang ada di lautan? Jumlahnya begitu banyak. Tapi ternyata ketika kita baca setelah sholat, ya, zikir tadi apa? 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah. Kemudian 33 kali Allah Akbar. Disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Sehingga sempurna menjadi berapa? 100. Maka mampu menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, meskipun kesalahan kita berjumlah banyak, tidak terhitung, ya, bahkan sampai jumlahnya kata Rasulullah seperti buih yang ada di lautan. Di lautan, semua lautan, bukan hanya di laut India, bukan hanya di laut yang ada zakal khair, di laut tertentu, tidak, semua lautan. Untuk bayangkan berapa itu. Artinya apa? Semua itu bisa dihapuskan dengan berzikir kepada Allah. Dan tentunya juga bukan sembarang zikir, ya, tapi betul-betul kita hayati subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang artinya adalah maha suci Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, segala puji hanya milik Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Hayati Allah yang maha besar. Baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya, lahul mulku wa lahul hamdu. Ia memiliki kerajaan dan baginya segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah zat yang maha mampu untuk berbuat segala sesuatunya. Ya. Jadi ini luar biasa, zikir ini setelah sholat. Maka jangan sampai kita lupakan. Minimal kalau nggak bisa baca setelah sholat dalam kondisi duduk tenang, meskipun itu sunnahnya tidak beranjak dari tempat sholat sampai kita selesaikan zikir setelah sholat. Ya, kalau terburu-buru mendesak, ada darurat, ya tetap baca meskipun kita sambil berjalan, ya sambil berkendaraan. Nah, ya, karena ingat pahalanya dan keutamaan yang luar biasa. Dan itu hanya berlaku apa? Setelah sholat. Setelah sholat. Nah, baik, berikutnya, hadis berikutnya. معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوصيك يا معاذ لا تدعن من كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. Barakallahu fiik. Hadis berikutnya adalah dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nah, ini juga hadis tentang lafaz zikir setelah sholat. Yang mungkin banyak teman-teman yang kerap tidak membacanya. Bahwasanya padahal hadis ini adalah hadisnya sahih. Ya, hadisnya dinilai sahih oleh sebagian para ahli ilmu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dengan sanad yang kuat. Dengan sanad yang kuat. Apa zikir setelah sholat juga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Yaitu zikir ini lebih dekat dengan doa. Jadi bukan hanya sekedar zikir. Tapi dibalik daripada makna zikir ini adalah ada permintaan. Ada permohonan kepada Allah. Yang diawali dengan kalimat Allahumma. Allahumma. Apa artinya Allahumma? Ya Allah. Ya Allah. Ya. A'inni ala zikrik. Wa syukrik. Wa husni ibadati. Wah, luar biasa. Jadi kata Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, "Usika ya Mu'adz, wahai Mu'adz, aku berwasiat kepadamu." Artinya ini wasiat, pesan yang kuat, yang harus betul-betul dipegang. Wasiat ini bukan hanya sekedar nasihat biasa. Jadi kalau ada orang berwasiat, itu harus ditunaikan. Ya, selagi wasiatnya itu adalah baik, ya, tidak melanggar hukum-hukum Allah, tidak memerintahkan kepada bermaksiat.
Tapi kalau ada wasiat yang menyelisihi perintah Nabi, menyelisihi sunnah, maka tidak boleh ditunaikan. Dan di sini Rasulullah SAW berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal. Apa wasiatnya? La tada'anna, la tada'anna. Ya. Yang artinya jangan engkau tinggalkan. Dan di sini ada bentuk penekanan. Jadi kata Rasulullah, Mu'adz, jangan sampai engkau tinggalkan ini. Kamu harus sungguh-sungguh untuk selalu mengamalkan amalan ini. Kenapa? Ada penekanan di dalam lafaz ini. Nun bertasydid di akhir. Dan ini maksudnya adalah nun taukid. Nun yang menunjukkan sebuah penekanan. La tada'anna, jangan engkau tinggalkan. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan dubur kulli salah, di setiap selesai solat, antaqul, untuk engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah hamba agar senantiasa mengingatmu, ya, agar senantiasa berzikir, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur atas nikmatmu, wa husni ibadatika, dan agar senantiasa memperbaiki apa? Kualitas ibadah. Jadi 3 permintaan inti di sini kepada Allah. Apa dia? Yang pertama ya, berzikir. Kemudian bersyukur. Kemudian ketiga apa? Beribadah lebih baik. Artinya apa? Ketika seseorang mudah lisannya berzikir kepada Allah, maka itu taufik dari Allah. Ya. Dan ini harus kita berusaha untuk membiasakan lidah kita mengingat Allah, berzikir, dikit-dikit astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dikit-dikit subhanallah. Ya. Itu minta sama Allah. Jadi jangan mengandalkan antum, saya kan udah soleh, saya kan udah belajar, saya kan udah faham. Belum tentu antum dimudahkan berzikir. Zikir ini lidah bisa berucap, bibir bisa bergerak. Itu juga semata-mata karena Allah yang memudahkan. Siapa? Allah yang memudahkan. Gampangnya lisan kita bergerak berzikir, ya. Mudahnya bibir kita bergerak, kemudian pikiran kita mengingat Allah, itu semuanya Allah yang memudahkan. Bukan karena kepintaran kita. Banyak orang pintar, banyak orang alim, tapi belum tentu dia bisa mengamalkan amalan ini. Padahal amalan yang paling gampang apa? Ya zikir. Amalan yang paling gampang zikir. Tidak ada pergerakan yang berat, nggak perlu biaya, nggak perlu kekuatan, effort dan sebagainya, nggak perlu harta. Cuma hanya kadar menggerakkan lidah. Tapi itulah subhanallah, kalau memang Allah tidak memberi taufik kepada seorang untuk berzikir, tidak akan mudah lisannya berzikir, berat. Makanya Rasulullah selalu mewasiatkan kepada sahabat Fulan Mu'adz, la tada'anna, jangan engkau tinggalkan sekali-kali zikir ini, doa ini setelah salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ataupun di doa-doa kita yang lain, tidak mesti setelah salat. Setiap kita sujud, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Seantara azan dan iqamah kita angkat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Karena zikir ini berat kalau bukan Allah yang memudahkan. Ada orang Masya Allah mudah berzikir. Ya, dikit-dikit berzikir. Di salah-salah pekerjaannya dia berzikir. Salah-salah dia kosong dia berzikir. Di perjalanan dia berzikir. Sambil nyetir, sambil ngegas. Subhanallah, subhanallah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Coba bayangkan. Dan inilah yang akan membedakan kita dari orang-orang, ya, yang senantiasa mengingat Allah dimanapun dia berada. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang yang cerdas itu kata Allah adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Ulul albab, orang yang punya otak, yang punya cerdas di sisi Allah dan sisi Rasulullah itu siapa?
Bukan orang yang IQ-nya tinggi, tidak. Tapi mereka yang senantiasa yadhkurunallah, mengingat Allah. Qiyama, baik dalam kondisi berdiri, wa qu'uda, duduk, wa ala junubim, ataupun dia dalam kondisi berbaring, dia selalu berzikir. Bismillah, Allah Akbar, la ilaha illallah. Baring dia. Subhanallah, Alhamdulillah. Mengingat Allah. Ya. Jadi ini penting sekali doa ini. Ya. Wa syukrika, dan senantiasa bersyukur. Yang membuat orang bisa bersyukur atas nikmat Allah, itu adalah taufik, semata-mata datang dari Allah. Kalau bukan Allah yang mudahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya, susah untuk kita bersyukur. Ya, kita minta sama Allah. Bersyukur itu bukan semata-mata karena kita soleh, tidak. Tapi karena Allah yang menggerakkan hati kita untuk mensyukuri setiap nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Makanya doa ini luar biasa. Yang terakhir, wa husnul ibadah. Ya Allah, bantu hamba. Tolong hamba untuk selalu memperbaiki nilai-nilai ibadah. Baik itu secara kualitas ataupun kuantitas. Ya, baik secara kualitas ataupun kuantitas. Jumlahnya kita tambah. Kualitasnya juga kita tambah. Jangan sampai kita beribadah sholat kok sama dengan sholat-sholat kita yang dahulu. Sholatnya nggak ada perubahan. Dari tahun ke tahun ya sholat begitu saja. Datang ke masjid cuma sekedar untuk menunaikan kewajiban. Tapi dia tidak ada usaha untuk berusaha memperbaiki nilai-nilai ibadah sholatnya. Dengan cara apa? Lebih khusyuk tentu. Lebih tenang. Dia faham apa yang dibaca. Berusaha mempelajari bagaimana tata cara sholat Nabi SAW. Rukuknya bagaimana. Sujudnya bagaimana. Kemudian dia tahap berikutnya berusaha memahami apa yang dia baca dalam sholatnya. Itu tahapan untuk kita selalu memperbaiki nilai-nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seharusnya ibadah itu semakin hari semakin membuat kita lebih tenang, membuat kita lebih khusyuk, membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita memahami bahwasanya kita akan mati, kita akan pergi meninggalkan dunia ini dan yang kita bawa hanya adalah amal-amal saleh. Sehingga orang yang ya diberi taufik terhadap tiga hal ini, dia mudah untuk berzikir, mudah untuk mensyukuri nikmat Allah, kemudian senantiasa memperbaiki ibadah. Inilah inti daripada kehidupan kita di dunia ini. Inti kehidupan kita adalah berzikir dengan Allah. Semua apa yang di dunia ini dalam sebuah riwayat, semua apa yang di dunia ini semuanya terlaknat. Kecuali apa? Mengingat Allah. Semua apa yang ada dalam dunia ini terlaknat. Kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat. Maka ini salah satu zikir yang baik untuk kita baca setelah sholat ataupun doa-doa ya atau kita berdoa di waktu-waktu yang lain. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati. Ya Allah, tolong hamba ya Allah, bantu hamba ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, senantiasa mensyukuri nikmatmu dan senantiasa memperbaiki nilai-nilai ibadahku. Ya, barakallahu fiik. Baik, berikutnya. Allahumma salli wa sallim alaihi. عبر كل صلاة مكتوبة لم يمنع من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي صح ابن حبان وزاد فيه الطبراني قل هو الله أحد الإخلاص. Barakallahu fiikum, jazakumullah khair. Nah, ini hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah, dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, zikir setelah salat, ya. Di mana kata beliau Abu Umamah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qara'a ayat al-kursi", siapa yang membaca ayat kursi setelah salat. Ya, dubur kulli salatin maktubah. Ya, setiap selesai salat wajib. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannata illa al-maut. Niscaya tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Itu luar biasa. Dan ini hadisnya ya disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Dan hadisnya sahih. Diriwayatkan Imam Nasa'i
Ya, dan disahihkan oleh Imam Ibn Hibban rahimahumullah ta'ala jami'an. Jadi ini diantara hadis atau riwayat yang menjelaskan tentang zikir-zikir setelah sholat. Jadi jangan lupa baca ayat kursi setelah sholat. Ya, setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi, dibalik diantara zikir kita setelah sholat adalah ayat kursi. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, dan seterusnya. Kemudian di antara riwayat yang lain, ya, menjelaskan bahwa man qara'a ayatul kursi fi duburi salatil maktubah, siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai salat fardu, kana fi zimmatillahi ila salatil ukhra. Ya, maka dia berada dalam zimmah. Zimmah itu arti perlindungan. Ya, ila as-salatul ukhra, sampai kepada salat berikutnya. Jadi setelah salat fardu kita baca zikir ayat kursi dalam hadis yang lain, maka dia akan berada dalam penjagaannya Allah. Dia akan berada dalam perlindungannya Allah sampai masuk lagi salat berikutnya. Misalnya salat maghrib tadi untuk baca ayat kursi, maka kita akan berada dalam perlindungannya Allah, pertolongannya Allah, ya, sampai kepada salat wajib berikutnya. Atau salat isya antum baca ayat kursi setelahnya, maka antum akan berada dalam perlindungan Allah sampai salat berikutnya. Berarti sampai salat subuh, dan begitulah seterusnya. Ya, dan begitulah seterusnya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Daud. Namun meskipun ada beberapa ulama yang mendhaifkan hadis ini, tapi di sisi lain sebagian ulama mengatakan hadisnya adalah hasan. Hadisnya adalah hasan. Baik, berikutnya. وعن حنيف بن وهب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحوا جماعة من صلي رواه البخاري. Baik. Ini sudah keluar dari pembahasan tentang apa? Zikir setelah salat. Zikir setelah salat. Meskipun beberapa zikir setelah salat itu banyak lagi yang lainnya. Ya, kalau kita mau rangkum, ya boleh dicatat. Yang pertama adalah astagfirullah. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Yang kedua apa? Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Yang kedua. Yang ketiga apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi dalam kitab Bulughul Maram ini zikir setelah salat tidak dirangkum semua. Ya. Artinya apa? Ada dalam riwayat-riwayat yang lain, kitab-kitab lain menjelaskan. Ya, tidak semuanya di dalam kitab Bulughul Maram menjelaskan tentang zikir setelah salat. Maka kalau kita mau rangkum yang sempurna, ya, boleh dicatat. Yang pertama astagfirullah 3 kali. Ya, dilanjut dengan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali ikram. Itu satu bagian. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasa. Tahlil biasa. Baru ditambah apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini sudah kita bahas pada pertemuan berikut sebelumnya. Betul? Ada enggak? Ya ada sebelumnya dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Dalam kitab ini juga dicantumkan hadisnya. Jadi ada lafaz Allahumma la mani'a lima ataita. Hadis berikutnya. Sebelumnya. Ketemu berkata. Ada hadis sebelumnya.
dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi ini urutan yang kedua. La ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Ya. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Wa la na'budu, ada tambahan, wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ini tambahannya. Saya ulangi. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasa seperti tahlil yang lain. Kemudian tambah apa? La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah. Terus wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini dua ini yang memang terkadang harus fokus kita. Yang tadi apa? La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian apa lagi tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambahannya apa? La haula wa la quwwata illa billah. Terus la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin. La na'budu illa iyyah, lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ya, saya kira antum sudah hafal semuanya. Ya, dan ini zikir setelah salat yang sempurna. Itu yang ketiga. Yang keempat apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 10 kali setelah salat maghrib dan 10 kali setelah salat subuh. Dan ini juga memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, terus yang keberapa lagi? Yang keempat, ya. Yang keempat apa yang kelima? Hah? Yang kelima. Yang kelima tadi subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir sampai 100 kali. Yang keenam tadi apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Yang ketujuh apa? Ayat kursi. Ya. Yang ketujuh adalah ayat kursi. Yang kedelapan apa? Yang kedelapan apa? Hah? Ya, qul huwallah. Yang 3 qul tadi. Qul huwallahu ahad. Allahu samad dan seterusnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian qul a'udzu birabbil nas. Masing-masing dibaca 1 kali kecuali di salat maghrib dan subuh. Ya. Di salat maghrib dan subuh masing-masing dibaca 3 kali. Itu sunnahnya. Jadi maghrib dibaca 33 kali qul huwallahu ahad. 3 kali qul huwallahu ahad, 3 kali qul a'udzu bil falaq, 3 kali qul a'udzu bin nas. Di salat subuh juga demikian. Kalau di salat Isya, salat zuhur dan salat asar masing-masing cuma dibaca satu kali. Tuh. Kemudian apa? Keberapa tadi sudah? Ke-8 tadi ya? Tadi yang ke-8 ya? Yang ke-9 apa? Zikir setelah salat ditambah dengan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan qabbala. Ini dibaca kapan? Setelah salat subuh. Jadi setelah salat subuh khusus ya membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Dan ini hadisnya
Ya, datang juga dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, meminta 3 hal: ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, kemudian apa? Amalan yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Jangan lupa antum setelah salat subuh baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya. Ini juga termasuk zikir pagi yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca. Baik. Hadis berikutnya tadi apa? Silakan, Pak Ustaz. Keluar dari zikir setelah salat. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. Jazakumullah khairan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari tentang petunjuk Nabi untuk kita melaksanakan salat sesuai dengan tuntunannya. Di mana Rasul mengatakan, "Sallu, salatlah kalian. Kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihatku salli, salat." Ya, jadi kalau Anda mau salat, lihat Nabi salat. Bagaimana tata caranya? Jangan salat semaunya sendiri. Jangan salat dengan cara yang seenaknya sendiri. Nggak boleh. Ya. Dan ia akan menjadi sebuah patokan dalam ibadah yang lain juga. Ya. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Puasalah kalian sebagaimana aku berpuasa. Hajilah kalian sebagaimana aku berhaji. Berzakatlah kalian sebagaimana aku berzakat. Ini akan menjadi pedoman untuk ibadah-ibadah yang lain. Jadi sudah ada apa namanya prinsip atau sudah ada patokannya. Ketika Anda mau beribadah, lihat aku, kata Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana melihatku salat. Nah, kita melihat salat Nabi, bagaimana tata caranya? Ya belajar. Belajar dari mana? Dari riwayat-riwayat dari sabda-sabda Nabi SAW yang datang dari para sahabat-sahabat. Itu caranya. Karena nggak mungkin kita melihat, nanti ada orang bodoh mengatakan, emang kamu bisa melihat Nabi sholat? Jadi berarti orang bodoh ini. Siapa yang bisa melihat Nabi sholat? Nggak bisa kita lihat secara langsung. Nabi mengajarkan kepada kita, lihat sholatlah kalian sebagaimana melihatku sholat. Dengan tata cara apa? Belajar. Kita kan bisa tahu cara sholatnya Nabi. Melihat bagaimana sujudnya Nabi, rukuknya Nabi, bagaimana bangkitnya dari ruku, bagaimana sujudnya Nabi. Itu semua kan sudah ada tata caranya. Seakan-akan kita membayangkan, oh ternyata Nabi itu sholat seperti ini sujudnya. Dengan cara apa? Belajar melalui riwayat-riwayat Nabi. Ya, jadi nggak boleh sholat sembarangan. Ya, kalau sholat sembarangan ya jelas tidak akan diterima. Kalau memang itu ternyata menyisihi daripada tuntunan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betapa banyak saudara-saudara kita yang sholat masih jauh dari kata ya, sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sujud mereka banyak yang belum benar, ruku mereka juga masih banyak yang tidak tepat, belum lagi nanti mungkin bacaan-bacaannya. Maka sebenarnya ini baik untuk kita kaji secara khusus sifat-sifat sholat Nabi. Kita adakan daurah khusus. Ya, dari kemarin rencana saya mengadakan daurah 1 hari full dari awal pagi sampai sore, khusus membahas sholat Nabi, bagaimana takbirnya, bagaimana bacaannya, rukunya bagaimana. Ya, kita praktekkan secara langsung. Coba Bapak ruku. Rukunya belum Pak, turunkan lagi dikit. Coba bas, sujud. Posisi tangannya salah nih. Itu pengen saya seperti itu. Cari waktu. Supaya betul-betul kita koreksi satu persatu. Anda sholat nggak benar ini. Jangan sampai kita sholat sekarang. Sampai sekarang kita sholat. Ternyata tapi sholat kita ternyata masih ada yang keliru. Ya, kita tidak mengatakan sempurna 100% sama dengan Nabi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi tugas kita adalah saddidu wa qaribu. Ya, dekati. Paling tidak mendekati. Bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Nabi ketika SAW sholat. Begitu seterusnya. Ini penting sekali. Ya, karena kita sedih tentunya ketika masih ada teman-teman yang sholatnya masih sangat jauh dari kata sunnah. Ya, masih ada yang salam membuka tangan kanannya itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang mengusap-usap muka. Ya, masih ada yang macam-macam. Ini mah tentunya perlu
kaji secara khusus. Siapa azan? Salman? Azin. Rasulullah SAW. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة Baik, kita kaji satu hadis atau dua hadis lagi, baru kita akan buka tanya jawab jika ada. Jadi hadis yang barusan kita kaji, hadisnya adalah sahih, di mana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk
ya, melaksanakan salat sebagaimana kita melihat